Di setiap perjalanan hidup, selalu ada ruang bagi seseorang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menemukan masa depannya. Melalui program pendidikan kecakapan kerja dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, LKPMI menghadirkan pintu baru bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh di dunia kerja. Di tengah kebutuhan tenaga kerja yang semakin berkembang, Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus menghadirkan berbagai program peningkatan kompetensi. Salah satunya adalah Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK yang memberikan keterampilan vokasional berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. LKPMI menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berperan aktif menyelenggarakan program ini, khususnya pada bidang tata kecantikan rambut. Melalui metode publikasi sosial media dan sosialisasi langsung ke masyarakat, proses rekrutmen berhasil menemukan calon kandidat peserta didik yang siap untuk mengubah masa depannya. Melalui seleksi dan wawancara, LKPMI memilih mereka yang siap berkomitmen, siap belajar, siap bekerja, dan siap mengubah hidup mereka sendiri. Disinilah langkah pertama sebuah perubahan dimulai. Selanjutnya, peserta memasuki tahapan pembelajaran. LKPMI menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Rambut. Yang pertama itu materinya adalah keramas. Dan pembelajaran dilaksanakan selama 200 jam pelajaran terdiri dari teori dan praktek. Untuk materi selanjutnya, nanti peserta diperkenalkan pada teknik pencucian rambut yang benar, mulai dari kebersihan, kenyamanan pelanggan, hingga pemilihan produk yang sesuai. Materi berlanjut kepada teknik perawatan rambut dan kulit kepala atau cream bath dan hair mask yang meliputi pemijatan, perawatan kulit kepala dan penanganan rambut sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, peserta mempelajari teknik blow dry dan curly menggunakan catok ion untuk penataan dan penggunaan peralatan salon secara aman dan profesional demi menghasilkan penataan rambut yang rapi, serasi, dan menarik sesuai bentuk wajah, kepribadian, dan acara. Setiap sesi juga dilakukan melalui demonstrasi instruktur dan latihan individu, hingga penilaian harian yang memastikan peserta memahami standar layanan salon modern. Namun, belajar tidak hanya di ruang kelas. Melalui model pembelajaran project-based learning, peserta turun langsung ke masyarakat. Mereka membuka booth layanan salon di Pasar Minggu Pemda, Kabupaten Bandung. Di tengah hiruk-pikuk pasar, mereka melayani pelanggan sesungguhnya. Disinilah mereka belajar menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya. Teknik, komunikasi, ketepatan, dan kepercayaan diri diuji sekaligus dibentuk dalam momen ini. Tidak berhenti di situ, peserta juga membuka salon dengan konsep bayar suka-suka. Konsep yang sederhana, namun penuh makna. Biarkanlah masyarakat yang menilai, biarkanlah kemampuan yang berbicara. Dan dari sini, peserta akan memahami bahwa rasa percaya diri itu tumbuh ketika seseorang berani untuk mencoba. Tadinya yang cuma nanya-nanya doang,
Aku coba di treatment ini karena tertarik dengan bayar suka-sukanya itu. Dan aku pikir dengan bayar suka-suka pelayanannya B aja, ternyata di luar ekspektasi. Walaupun terapisnya masih muda-muda, tapi pelayanannya yang diberikan jempol, keren. Luar biasa, kepalaku fresh lagi dan enteng. Memang niatan nyalon minggu-minggu ini baru kesampaian di sini dengan penghematan uang dengan bayar suka-suka. Untuk mengukur pencapaian kompetensi, di akhir kegiatan dilakukan uji kompetensi. Di hadapan penguji, peserta menunjukkan kemampuan terbaik mereka, mengkombinasikan antara teknik, ketelitian, serta pemahaman standar layanan tata kecantikan rambut. Keahlian yang mereka presentasikan bukan hanya sekedar ujian, melainkan pengakuan bahwa usaha mereka telah berbuah. Bagi sebagian peserta, pengalaman tambahan sangat berarti. Karenanya, program ini menyediakan kesempatan magang selama 1 bulan. Di bawah bimbingan profesional salon mitra, peserta mempraktikkan setiap keterampilan secara nyata dan mendalam. Di tahap ini, mereka belajar disiplin, belajar etos kerja, dan belajar tentang dunia profesional yang sesungguhnya. Setelah peserta menunjukkan kompetensi yang memadai, LKPMI melakukan proses penyaluran lulusan ke Dudika atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Melalui kerjasama dengan berbagai salon dan perusahaan jasa kecantikan, peserta dipertemukan dengan tempat kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Alhamdulillah ya, anak-anak dari LKPMI di sini bisa mengikuti program magang dari LKP di Salon The Princess Studio ini dengan baik, dengan lancar, dengan semangat yang tinggi juga. Untuk adik-adik di LKPMI selalu semangat, jangan merasa puas dengan ilmu yang dipunya, selalu upgrade ilmu juga, dan selalu sharing-sharing juga dengan satu sama lain ya, supaya ilmunya juga bisa upgrade lagi gitu. Saya dulu berhenti sekolah karena harus membantu orang tua. Selama program PKK ini, kekurangan biaya pulang pergi tidak membuat saya kehilangan semangat besar untuk tetap bertahan. Selama program ini, saya tinggal di rumah Ibu Mei, dan sekarang saya sudah menguasai teknik keramas, krimbat, bahkan sampai styling. Dan beberapa kali terjun ke lapangan, tidak hanya membuat saya lebih percaya diri, tetapi juga memberikan saya penghasilan selama kursus. Terlebih, uji kompetensi kemarin menjadi bukti bahwa saya benar-benar bisa. Program ini sangat membantu saya untuk berani terjun ke dunia kerja di tengah kesulitan ekonomi keluarga. Terima kasih LKPMI, terima kasih Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen. Saya alumni tahun 2024 dan program di LKPMI sangat membantu karir saya. Setelah lulus, saya langsung memiliki profesi dan karir saya alhamdulillah berkembang. Semua keterampilan yang saya gunakan sekarang berasal dari pelatihan ini. Program pendidikan kecakapan kerja di LKPMI hadir untuk memberi peluang, menumbuhkan kemampuan, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Inilah wujud nyata komitmen Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen Republik Indonesia membangun sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan siap berdaya saing.